Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Salsabila. Saya Hibah Firania. Saya Fernisa Bages. Saya Hamna. Saya Rashid Tafia. Kami akan mempresentasikan video presentasi kami tentang ragam hias dan sulaman. Next. Kali ini saya akan menjelaskan ragam hias, simetris, berdiri, dan serak. Yang pertama yaitu ragam hias simetris, yaitu jenis pola atau motif hiasan yang memiliki keseimbangan bentuk dan susunan di mana kedua sisi terlihat sama atau memiliki kemiripan saat dibagi oleh sumbu tertentu. Nah, yang kedua yaitu ragam hias berdiri seperti ini. Ragam hias berdiri adalah jenis pola atau motif dekoratif yang biasanya tersusun secara vertikal atau tegak lurus terhadap bidangnya. Ini nampak. Yang ketiga yaitu ragam hias serak. Contohnya seperti ini, yaitu pola atau motif dekoratif yang disusun secara tidak beraturan atau tersebar di suatu bidang tanpa pola tertentu. Ini cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola ragam hias bebas dan memanjat. Yang pertama, pola ragam hias bebas, seperti dari gambar ini. Pola ragam hias bebas adalah jenis pola atau motif dekoratif yang tidak terikat oleh aturan tertentu dalam penyusunannya. Motif ini memiliki susunan yang fleksibel dan tidak mengikuti pola simetris, ritmis, atau geometris tertentu. Selanjutnya adalah pola ragam hias memanjat. Dari gambar ini, ragam hias memanjat adalah pola dekoratif yang memiliki elemen-elemen yang terlihat seolah-olah merambat atau menjalar ke atas, seperti tumbuhan yang memanjat. Motif ini sering meniru bentuk alami tanaman merambat, seperti sulur atau daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam hias berjalan. Ragam hias berjalan adalah jenis hiasan atau motif dekoratif yang ditampilkan pada suatu benda atau permukaan dengan pola yang mengalir atau bergerak seolah-olah membentuk suatu alur yang terus melanjutkan dari satu bagian ke bagian lainnya. Motif ini memberikan kesan dinamis dan seolah-olah berjalan atau bergerak mengikuti alur tertentu, baik itu pada tekstil, ukiran, atau benda lainnya. Ciri-ciri dari ragam hias berjalan, motifnya seperti bergerak, kesannya dinamis, dan terus berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam hias sudut. Ragam hias sudut adalah jenis motif dekoratif yang diterapkan pada bagian sudut atau pertemuan dua bidang atau garis, baik pada sebuah benda atau permukaan. Motif ini biasanya dirancang untuk menonjolkan keindahan pada area sudut dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam desain. Ciri-ciri dari ragam hias sudut ini adalah dia terletak pada bagian sudut, motifnya yang simetris dan berguna untuk memperindah bagian sudut dari sebuah tampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam hias pola menurun. Ragam hias menurun adalah jenis ragam hias yang memiliki bentuk motif dan semakin kecil dan mengecil ke arah bawah. Motif ini memberikan efek visual yang dinamis dan menarik, seakan-akan mengalir ke bawah. Selanjutnya, pola ragam hias bebas memanjat. Ragam hias bebas memanjat adalah jenis ragam hias yang memiliki bentuk motif yang tidak terikat pada pola atau bentuk tertentu. Motifnya bebas bergerak dan memanjat mengikuti bentuk dasar atau bidang yang dihiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam hias menggantung. Ragam hias menggantung adalah motif dekoratif yang memiliki bentuk seperti terjuntai atau menggantung. Biasanya digunakan untuk mempercantik bangunan, pakaian, atau kerajinan tangan. Motifnya bisa berupa bentuk geometris, bentuk organik, dan bentuk abstrak. Selanjutnya ada ragam hias pusat. Ragam hias pusat adalah motif dekoratif yang memiliki
titik fokus utama di tengahnya. Biasanya motif ini digunakan untuk mempercantik bagian tengah sebuah objek seperti pada tengah kain, pusat dinding, dan tengah vas. Saya akan menjelaskan beberapa tusuk dasar di sini. Pertama, tusuk jelujur. Tusuk jelujur adalah salah satu teknik dasar dalam menyulam. Teknik ini menggunakan benang yang dijalin melalui kain dengan cara menarik benang dari satu sisi kain ke sisi lainnya, membentuk garis lurus atau lengkung. Kedua, tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak adalah teknik dasar dalam menyulam yang menghasilkan jahitan pendek dan rapat. Bayangkan seperti menjahit dengan jahitan kecil yang saling bersisian, di mana jarum masuk dan keluar dari kain pada titik dan yang berdekatan. Ketiga, tusuk tikam balik. Tusuk tikam balik adalah teknik dasar dalam menyulam yang menghasilkan jahitan pendek dan rapat, di mana jarum masuk dan keluar dari kain pada titik yang berdekatan, namun dengan arah yang berlawanan. Bayangkan seperti menjahit dengan jahitan kecil yang saling bersisian tapi dengan arah yang bergantian. Sini saya akan menjelaskan tusuk dasar rantai. Tusuk dasar rantai adalah salah satu tusuk dasar dalam seni merajut. Ini adalah tusuk yang paling sederhana dan merupakan dasar untuk banyak tusuk lainnya. Selanjutnya ada tusuk dasar veston, atau yang lebih dikenal dengan tusuk veston adalah tusuk rajut yang menghasilkan tekstur rajutan yang padat dan halus. Biasanya digunakan untuk membuat pakaian seperti sweater, kardigan, dan jas karena teksturnya yang tahan lama dan elegan. Selanjutnya ada tusuk dasar biku, juga dikenal sebagai tusuk biku atau tusuk double crochet, adalah salah satu tusuk dasar dalam rajut yang menghasilkan tekstur rajutan yang lebih tebal dan berongga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tusuk holben dan tusuk silang, yaitu ini sama ini, yang pink sama ungu. Pintar ya. Cara membuat tusuk holben yaitu langkah pertama adalah jahit dengan tusukan maju di sepanjang garis pola, sisakan jarak yang sama di antara tusukan. Langkah kedua yaitu setelah mencapai garis akhir, balikan arah jarum dan isi celah yang kosong di antara tusukan sebelumnya. Pastikan hasil akhir membentuk garis lurus rapi di kedua sisi kain. Nah, cara membuat tusuk silang yang ini yaitu untuk menyelesaikan bentuk silang, tusukkan jarum dari sudut kiri atas, kotak kedua ke atas, lalu tarik benang ke sudut kanan bawah sehingga membentuk garis miring balik. Ulangi langkah ini untuk pola yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat tusuk flanel dan kepala peniti. Yang pertama, tusuk flanel seperti ini. Caranya yaitu ambil beberapa helai benang, lalu masukkan ke dalam jarum dan tusuk dari bawah, dan ambil beberapa jarak ke samping secara diagonal. Lalu ambil lagi dari jarak dari sini lalu ke samping dan tusukkan lagi secara diagonal ke kiri atas. Lanjutkan sehingga menjadi seperti ini. Lalu tusuk kepala peniti. Caranya yaitu ambil beberapa helai benang, lalu masukkan kepada jarum dan tusuk dari bawah ke atas. Gulung beberapa helai benang, biasanya digulung 4 kali atau 5 kali, minimal 3 kali. Lalu tusukkan ke tengah lagi hingga membentuk seperti ini. Untuk melanjutkannya, ambil beberapa jarak hingga selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tusuk pipi. Tusuk pipi adalah salah satu teknik dalam pembuatan motif hias pada tekstil, terutama dalam seni batik. Teknik ini melibatkan penggunaan cutting untuk membuat garis atau pola yang tipis dalam dan rapat.
Dengan hasil yang menyerupai tusukan atau jahitan pipih, pola yang dihasilkan cenderung halus dan rapat, memberikan efek tekstur yang berbeda dibandingkan dengan motif hias lainnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tusuk balut. Tusuk balut adalah salah satu teknik dalam pembuatan hiasan pada kain atau tekstil, terutama yang digunakan dalam bordir. Teknik ini melibatkan cara membalutkan benang pada permukaan kain dengan cara melilitkan benang di sekitar jahitan dasar atau pola yang sudah ada, menciptakan efek yang menyerupai pita atau lilitan yang padat dan tebal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tusuk batang. Tusuk batang adalah salah satu teknik dalam bordir yang digunakan untuk membuat pola atau motif hiasan dengan bentuk garis lurus atau melengkung yang memberi kesan tegak dan kokoh seperti batang tanaman. Teknik ini sering digunakan untuk menggambarkan bentuk batang tanaman, bunga, atau garis-garis pada desain bordir. Contohnya seperti ini. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.